Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhal kusufu wal khusuf. Kita supaya membedakan kusuf dan khusuf. Yang pertama pakai kaf, kusuf. Yang kedua pakai kha, khusuf. Wa yuqalu fihima kusufun wa khusufun idza dhahaba dhaw'ush syamsi wal qamari. Dikatakan kusuf pakai kaf, gerhana matahari. Khusuf pakai kha, gerhana bulan. Idza dhahaba dhaw'ush syamsi wal qamari. Ketika cahaya matahari pergi, itu gerhana matahari. Wal qamari, cahaya bulan hilang. Nah, ini gerhana bulan. Waqila al-kusufu lisyamsi. Ada yang berpendapat bahwa yang pakai kaf tadi al-kusufu itu untuk matahari, jadi gerhana matahari. Wal khusufu make kha lil qamari, untuk bulan, jadi gerhana bulan. Qalahul Jauhari ma'anahu qala innal kusufa wal khusufa yutlaqu alaihima ma'an. Itu dikatakan oleh Imam Jauhari. Tapi dia juga mengatakan bahwa kata-kata al-kusufu wal khusufu itu dipakai untuk semuanya. Mau bilang gerhana matahari kusuf boleh pakai kaf, mau bilang khusuf pakai kha juga boleh. Atau kebalikannya, khusuf matahari, kusuf bulan. Nah, jadi nggak ada masalah. Was sunnatu ayyagtasila lahuma. Sunnah mandi. Jadi ketika seseorang mau melaksanakan sholat sunnah gerhana, apakah itu matahari atau bulan, disunnahkan mandi. Li'annahuma sholatun yushra'ul ijtima'u laha. Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang disyariatkan dilakukan dengan berjamaah. Jadi karena sholat ini disyariatkan dengan berjamaah, ya jamaah disunnahkan mandi. Karena kan dengan jamaah itu kumpul-kumpul manusia. Manusia kumpul berdekatan, dempet bahkan. Kalau nggak mandi bagaimana? Nanti ada yang bau keringat, ada yang bau pesing kali, ya. Ada yang kotor badannya. Oleh sebab itu disunahkan mandi ketika mau sholat gerhana. Kenapa? Karena sholat gerhana sholat yang dilakukan dengan berjamaah, di mana berkumpul manusia, supaya nyaman, bersih badan, harum, nyaman jadinya.
Fayustahabul ittisalu laha kal jumu'ati. Disunnahkan mandi seperti sholat Jumat. Nah, ini sudah berlalu tentang sholat Jumat, bahwa seseorang ketika mau sholat Jumat disunnahkan mandi. Waktu-waktunya juga kita sudah bahas. Dari subuh udah boleh, itu untuk sholat Jumat. Beda halnya sholat hari raya. Hari raya sebelum subuh aja bisa. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Qol. Kemudian pengarang kitab ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah mandi berikutnya. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti wal kafiru idza aslama wal majnunu idza afaqa. Jadi ada sekalian, di sini dijelaskan bahwa mandi sunnah berikutnya karena habis mandiin mayit. Jadi kalau seseorang memandikan mayit, dia disunahkan mandi setelah memandikan mayit itu. Wal kafiru idza aslama. Begitu juga orang kafir ketika dia masuk agama Islam disunahkan mandi. Cuma nanti dalam keterangan orang kafir masuk Islam ada yang mewajibkan mandi, ada. Tapi dengan kriteria tertentu, nanti akan dijelaskan. Wal majnunu idza faqa. Orang gila apabila sadar. Jadi orang gila ketika sembuh, maka dia disunahkan mandi. Wal mughma alaihi idza afaqa. Begitu juga orang yang pingsan. Orang pingsan pas siuman sadar disunahkan mandi. Al-ghuslu min ghuslil mayyit. Jadi mandi setelah memandikan jenazah. Hal huwa wajibun au mustahabun. Apakah hukumnya mandi tersebut wajib atau sunnah? Qaulani, ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Al-qadimu annahu wajib. Pendapat yang lama, jadi di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, ada qadim, ada jadid. Qadim yang dulu, yang duluan, yang lamaan, ketika beliau ada di negeri Irak. Jadi ketika Imam Syafi'i ada di negeri Irak mengeluarkan beberapa fatwa-fatwa. Ini pendapat lama, qadim namanya. Tentang mandi setelah memandikan jenazah, menurut pendapat lama dalam mazhab Syafi'i, annahu wajibun, wajib hukumnya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan mandi setelah memandikan jenazah ini wajib ketika beliau ada di negara Irak. Wal jadidu,
dan pendapat yang baru. Jadi al-jadid itu yang baru. Pendapat yang baru ketika Imam Syafi'i ada di negeri Mesir, makamnya ada. Bapak-bapak kalau ke Mesir itu bisa ke Masjid Asy-Syafi'i. Ada masjid namanya Asy-Syafi'i, di dalamnya ada makam Imam Syafi'i. Selama Imam Asy-Syafi'i ada di negeri Mesir, beliau mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa yang kemudian berubah di Mesir itu namanya al-jadid, fatwa atau pendapat baru, yang dulunya memang di Irak itu berbeda. Kemudian setelah di Mesir berubah. Nah, jadi baru wahwal rajih annahu mustahabun. Pendapat yang baru Imam Syafi'i bahwa mandi setelah memandikan jenazah adalah sunnah. Jadi kalau pendapat dulu yang duluan, yang lama itu wajib mandi. Kemudian pendapat yang baru di Mesir, Imam Syafi'i berubah, mengeluarkan pandangannya tentang mandi setelah memandikan jenazah, yaitu sunnah, tidak wajib. Wal aslu fi dzalika qaulu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Nabi mengatakan, siapa-siapa yang memandikan mayit, jenazah, maka hendaknya mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan siapa-siapa yang membawa jenazah, yang membawa mayit, maka hendaknya berwudu. Jadi kalau mandiin, mandi. Kalau membawa, wudu. Qala Tirmidzi hadisun hasan, berkata Imam Tirmidzi bahwa hadis ini adalah tingkatannya hasan. Baik. Lakin qala al-Imam Ahmad, namun Imam Ahmad mempunyai pandangan, pendapat bahwa annahu mauqufun ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa hadis ini mauquf, enggak sampai ke Nabi. Jadi hadis yang tadi nih, man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa-siapa yang memandikan jenazah hendaknya mandi. Hadis ini, kata-kata ini sampainya ke sahabat, enggak sampai ke Nabi, enggak. Kemana? Ke siapa? Yaitu Abi Hurairah. Mauquf. Mauquf artinya terhenti di sahabat. Ini menurut Imam Ahmad. Annahu mauqufun, hadis ini sampai ala Abi Hurairah, di Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walidzalika lam yakul biwujubi, oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan bahwa mandi setelah memandikan jenazah enggak wajib. Kenapa? Karena hadis ini sampainya ke Abi Hurairah, enggak ke Nabi. Walidzalika lam yakul biwujubi, oleh sebab itu Imam Ahmad tidak mengatakan wajib mandi setelah memandikan jenazah. Jadi sunnah, seperti pendapat baru Imam Syafi'i, sunnah. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lau sahal haditsu laqultu biwujubi. Berkata Imam Syafi'i, kalaulah hadis ini sahih sampai ke Nabi, laqultu biwujubi,
maka aku akan berpendapat bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu wajib hukumnya. Ini berkata Imam Syafi'i. Kalau hadis tadi sahih, maka aku akan berpendapat wajib mandi. Wa minal arsalil masnunati, termasuk mandi-mandi sunnah adalah ghuslul kafiri idza aslam, mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam. Jadi orang kafir masuk Islam, orang Kristen, orang Yahudi, atau orang Hindu, Buddha, ya orang apa aja lah selain Muslim, itu kafir. Masuk Islam, maka setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, disunnahkan mandi. Waruya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim wa Tamamah bin Annal ayyartasila lamma aslama. Jadi pernah memerintahkan Qais dan pernah memerintahkan Tamamah untuk mandi ketika keduanya itu masuk agama Islam. Jadi disuruh mandi. Walam yujibu, tetapi nggak mewajibkan, hanya nyuruh mandi. Ya seperti kita nyuruh anak kecil sore-sore atau pagi-pagi baru bangun tidur, ayo mandi. Bahkan nggak mandi kita marahin. Tapi sebenarnya nggak wajib mandi, cuma sunnah aja mandi, tapi kita suruh. Nah ini demikian. Rasulullah menyuruh Qais bin Asim dan Tamamah untuk mandi setelah masuk agama Islam. Walam yujibhu, namun tidak mewajibkannya. Kenapa? Lianna jama'atan aslamu falam ya'murhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bih. Karena ada sekelompok para sahabat masuk agama Islam berbondong-bondong banyak, enggak diperintahkan mereka untuk mandi, enggak. Jadi sekelompok sahabat bareng masuk agama Islam, itu Nabi tidak perintahkan untuk mandi, tidak. Lianna jama'atan aslamu falam ya'murhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bih. Karena ada sekelompok orang yang masuk agama Islam, Nabi tidak memerintahkan untuk mandi. Wali'anna al-islama taubatun min ma'siyah falam yajibil ghuslu minhu kasairil ma'asi. Karena Islam itu adalah taubat. Jadi orang masuk Islam itu artinya bertaubat. Min maksiyah, dari maksiat. Maksiat apa? Maksiat syirik. Ya kalau orang Hindu, Buddha, Konghucu, penyembah matahari misalnya, penyembah sungai, laut, nah itu syirik. Nah dia bertaubat dari syirik. Ya tentunya dari syirik ke Islam, masuk Islam. Itu pun dikatakan maksiat. Maksiat, syirik, kufur itu maksiat. Judi maksiat, zina maksiat. Minum-minum yang memabukkan maksiat. Dan perbuatan-perbuatan dosa itu maksiat. Di sini dikatakan wali annal islama taubatum mim maksiyah. Sesungguhnya masuk Islam itu adalah taubat hakikatnya dari perbuatan maksiat, maksiat syirik dan kufur, kekafiran. Falam yajibil ghuslu minhu, maka tidak wajib mandi. Ya karena taubat dari maksiat seperti kita nih misalnya pemain judi,
mabok-mabok, bahkan bunuh. Kita udah Islam, udah Muslim, udah banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan, kemudian kita taubat. Itu namanya taubat dari maksiat. Sama mereka, taubat dari maksiat kafir, taubat dari maksiat musyrik. Jadi kekufuran dan kemusyrikan. Dia bertobat, pindah kemana? Ke agama Islam, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sama, kita mereka sama, kita bertobat ke jalan Allah, bertobat dari maksiat-maksiat, dosa-dosa. Nah mereka juga bertobat juga dari maksiat, dari dosa-dosa, dosa-dosa kemusyrikan, dosa-dosa kekufuran. Oleh sebab itu di sini dikatakan falam yajibil ghuslu minhu, tidaklah wajib mandi, enggak wajib mandi. Kasairil ma'asi, seperti semua maksiat-maksiat yang tadi saya sudah jelaskan. Itu maksiat-maksiat seperti main judi, membunuh, ya, permusuhan misalnya, dengki, itu semuanya maksiat. Kasairil ma'asi, seperti semua maksiat-maksiat. Wa hadza fi kafirin lam yajnub fi kufri, dan ini bagi orang kafir yang memang tidak junub di saat dia lagi kafir atau sedang berada dalam agama non-Islam yang bukan Islam. Jadi orang kafir ketika dia berbuat junub, hubungan suami istri misalnya, fa'in ajnaba fal madzhab anau yalzamuhul ghuslu ba'dal Islam li'adami sihhatin niyah minhu hala kufri. Jadi adik sekalian, kalau orang kafir dia junub di saat kafir melakukan hubungan suami istri, atau misalnya mimpi, ya, dia mimpi tidur kemudian mengeluarkan air mani, ini junub namanya di saat kafir. Yang junub dia masuk Islam, maka wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Li'adami sihhatin niyah, karena niatnya itu enggak ada, ya, niatnya yang sah menurut ajaran Islam itu enggak ada dari orang kafir tersebut. Jadi orang kafir ketika dia mandi yang enggak ada niat, hala kufri, ketika dia kafir sekalipun dia niat yang nggak sah. Kenapa nggak sah? Ya karena bukan orang Islam. Orang kafir niat, kayak orang kafir misalnya dia wudhu, dia niat wudhu, saya wudhu, begitu orang kafir ikut-ikutan, nggak sah. Kenapa nggak sah? Ya karena kekafirannya. Orang kafir sedekah, mengeluarkan zakat fitrah, karena orang-orang Islam pada mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada nih orang kafir, menurut dia toleransi atau ya peduli, dia keluarkan zakat, dia niat, saya niat ngeluarin zakat seperti orang-orang Islam, ya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena kafir, tidak ada iman, tidak ada iman. Begitu juga mandi, orang kafir mandi walaupun dia niat, saya niat mandi dari habis mengeluarkan air mani, misalnya mandi habis hubungan suami istri, nggak sah niatnya. Kenapa? Karena tidak ada iman. Oleh sebab itu bagi orang kafir yang junub masuk agama Islam, dia wajib mandi.
Yang tidak wajib mandi, yang tidak junub ya berarti anak-anak. Ya, anak-anak belum dewasa. Sama orang dewasa yang nggak pernah mengeluarkan air mani, itu yang nggak wajib, sunnah aja. Tapi orang dewasa kan bisa melalui mimpi bisa junub. Pokoknya bagaimanapun caranya, ketika dia junub kemudian masuk agama Islam, maka wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena niat mandinya ketika kafir enggak sah. Wa minal agsalil masnunati, termasuk mandi sunnah, ghuslul majnuni idza afaqa wa kadzal mughma alaih. Nah, hadirin sekalian, mandinya orang gila apabila dia sembuh. Jadi orang gila sembuh, nah itu mandi. Wa kadzal mughma alaih, begitu juga orang yang pingsan. Orang pingsan sembuh, siuman, sadar, maka dia mandi. Li'anna dzalika mazannatu inzalil maniyyi, karena yang sedemikian itu gila, ya, gila itu tempat diduganya keluar air mani. Jadi orang kalau gila itu diduga mengeluarkan air mani, cuma nggak ketahuan orang gila. Ya dia diem aja, gila namanya, diem aja, pura-pura aja, nggak ngasih tahu, nggak nanya-nanya bagaimana ya orang gila. Jadi kalau orang gila itu dikatakan di sini tempat diduganya keluar air mani. Jadi tempat dugaan, baru diduga. Qala Syafi'i majunna insanun illa anzal. Berkata Imam Syafi'i, majunna insanun, seseorang itu tidaklah gila melainkan dia itu mengeluarkan air mani. Jadi orang gila, setiap orang gila ini kata Imam Syafi'i itu akan mengeluarkan air mani, apakah dia mimpi atau sengaja. Sebab kan orang gila, kalau yang laki sama sama kita, nafsu ada, keinginan ada, cuma dia nggak ngomong, diem aja, ya gila namanya. Jadi berkata Imam Syafi'i bahwa setiap manusia yang gila itu mengeluarkan air mani. Ya ketika hidupnya panjang, kecuali gilanya cuma 10-15 menit. Ya, ini yang gilanya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun gila. Qala ba'dhum idza kana majnunu yanzilu ghaliban. Berkata sebagian ulama bahwa orang gila itu apabila memang kebanyakan mengeluarkan air mani. Misalnya ada orang gila, dia memang sering mengeluarkan air mani. Idza kana majnunu yanzilu ghaliban. Jadi wajib, ya, wajib mandi apabila orang gila ini memang umumnya mengeluarkan air mani. Fayambagi ayyajibal ghuslu, oleh sebab itu wajib mandi. Jadi apabila memang umumnya nih orang gila
mengeluarkan air mani, ya maka wajib mandi ketika dia sadar, ketika sembuh. Kan naumi seperti tidur. Nah ini dikiaskan tidur seperti tidur. Yanqudul wudu'a, bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Li'annahum mazinnatul hadasi, ya, karena tidur itu adalah tempat diduganya datang hadas. Jadi orang yang tidur itu wajib mandi. Ini wajib al jumhur, dan berkata jumhur. Jadi hadirin sekalian, orang gila wajib mandi menurut sebagian ulama. Orang gila wajib mandi apabila dia sembuh. Kenapa? Karena orang gila dia mengeluarkan air mani. Tapi ada ikatannya, ada catatannya. Apabila orang gila memang seringnya mengeluarkan air mani, ya, dia mengiaskan dengan tidur. Kenapa? Karena tidur tempat dugaannya keluar hadas, misalnya kentut. Maka orang gila juga tempat dugaannya keluar mani. Karena orang gila nggak sadar dan nggak ngaku. Ditanya paling ketawa-ketawa aja. Itu apaan itu basah misalnya nih. Itu apaan basah? Paling ketawa-ketawa aja. Berusaha untuk mandi enggak, berusaha untuk nyuci enggak. Ini orang gila diem aja. Begitu. Jadi diduga keluarnya air mani. Ini orang gila. Seperti halnya tidur, tempat dugaan keluarnya hadas. Coba kita tidur, emang kalau kentut sadar? Enggak tahu. Kita tidur, kentut, enggak tahu. Makanya Imam Syafi'i menentukan kalau tidurnya duduk nih, kayak bapak-bapak nih tidur begini, nggak batal. Kalau tidurnya blonjor, apalagi tengkurap tidurnya, itu batal. Kenapa? Karena mazonnatul hadas, begitu, mazonnatul fusa atau mazonnatu khurujir rih, diduga keluarnya angin atau kentut. Baru diduga doang, bukannya alamat kentut, bukan. Jadi tidur itu sebetulnya bukan alamat kentut, cuma diduga. Oleh sebab itu dikatakan di sini, wa ajaba jumhuru alladzina qalu bil istihbab, berkata kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa sunnah aja. Jadi orang gila itu sunnah saja mandi apabila dia sembuh, enggak wajib. Nah para ulama ini dia menjawab pendapat yang di atas yang mengatakan wajib mandi orang gila. Kenapa? Karena gila itu tempat dugaan keluarnya hadas, datangnya mani, ya, datangnya junub, tempat dugaan. Makanya wajib mandi. Tapi dijawab sama kebanyakan ulama di sini. Dijawab ulama di sini berpendapat enggak wajib, sunnah tetap. Apa jawabannya? Bi anna nauma mazonnatun. Tidur itu hanya tempat dugaan saja, la alamatun fiha, bukan alamat, bukan tanda. Ini supaya dipahami. Jadi tidur bukan tanda keluarnya angin. Jadi setiap tidur batal, bukan. Makanya Imam Syafi'i membedakan kalau tidurnya dengan meletakkan, maaf, dua pantat nih, dua pinggir pantat menetap di bumi seperti ini, sila, itu enggak batal. Tapi kalau tidurnya calantang, tengkurap, ya batal. Kenapa? Karena baru sekedar dugaan keluarnya kentut, bukan tanda kentut, bukan. Bi anna nauma mazonnatun.
Karena tidur itu merupakan tempat dugaan saja, diduga keluar kentut. La alamatun, bukannya alamat, bukannya tanda keluarnya kentut, bukan, sekedar diduga saja. Fiha alal hadas ba'dal ifaqah, jadi sebagai dugaan saja atas terjadinya hadas, keluar angin, ba'dal ifaqah, setelah sadar. Jadi setelah sadar diduga ini keluar angin nih bagi orang yang tidur. Ya. Jadi pas dia bangun, oh ya tadi keluar angin tuh, diduga. Orang gila pas dia insaf sembuh dari gilanya, diduga di saat gila keluar air mani. Wal maniyu ainun yumkinu ru'yatuha wallahu a'lam. Sedangkan mani itu adalah benda yang bisa dilihat. Nah, makanya kalau orang gila enggak wajib mandi. Ini kebanyakan ulama setelah dia sembuh. Kenapa? Karena kalaupun ada mani kelihatan, gitu. Kalaupun ada mani kelihatan. Kalau ternyata betul ada, baru wajib mandi. Kalau enggak, ya enggak. Jadi ada sekalian, di sini kebanyakan ulama berpendapat bahwa mandi bagi orang gila setelah sembuh adalah sunnah. Begitu juga orang yang pingsan sembuh, maka disunnahkan untuk mandi. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, demikianlah pengajian kita tentang mandi sunnah. Nah, ini masih ada tentang mandi sunnah. Insya Allah kita lanjutkan saat-saat mendatang. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afuni karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, ya farijal ham, ya kashfal gham, ya mali abdi, ya ghafir wa yarham, da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam, wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.